Capek nggak? Gua ketempelan yang tadi dah kayaknya. Hilang. Kita nih bakal kangen banget karena tahun depan kita bakal nggak ada konser. Iya nih. Thank you ya Jakarta ya. Yang udah beli tiket naik. Kalau mama ini jebolan, mereka jebolan nih. Hati telah hancur. Telah hancur. Ya Allah pulang umroh sengawin ya Allah suara dia ya Allah. Emang gue ngeledek lu apa sih orang gue itu Karena gue. pulang umroh manggil gue halo ikut. Kelarin. Hilang semua mimpiku. Asik. Emang manggungnya di Koramil. Oke. Judulnya pas banget buat Bu Ayu. Oh iya. Judulnya pas banget. Judulnya di bawah. Sini Gi. Mak. Berbicara dikasih ke Bu Ayu. Oke. Karena judul hari ini judulnya Pakai dibuka. Lah yang dimakan emang sajen Wendy. judulnya adalah Get well soon ya beb. Tuh. apa, maksudnya Get well soon apa sih? Gitu ya cepet sembuh. Iya maksud siapa? Ayu bengkak ininya. Buat Ayu. Ayu bengkak ininya. Bengkak, Ayo iya. giginya bengkak. Jadi cabut gigi kan yuk? Iya, bukan sakit gigi. Ntar dulu ya. Sempet taruh di meja lagi katanya. Kamu makan yang lunak-lunak dulu. Iya. Kayak besi. Iya. Oke, sekarang kita kedatangan seseorang yang sedang menyembuhkan hatinya karena kehilangan sahabat tercinta. Ini dia Billy Syahputra. Sama ini penonton brownies, Bu Ayu. Orang nungguin di sini lu malah nggak ada otaknya emang nih anak. Pak Haji, sehat Pak Haji. Sehat Pak Haji. Dia sambut meriah Billy Syahputra, dia nyelonong ke sana. Iya, ketemu kangen Oma, udah lama gak ke brownies. Iya tuh lihat nenek-nenek lu semua ada pada di situ. Jadi, Billy, kalau brownies itu memang benar buat semua umur. Iya. Jadi yang usianya teenage 20-an, 30-an, nah ini yang memang usia lanjut di sini. Udah ada tempat-tempatnya ya. Udah ada tempat-tempatnya. Iya. Tapi jangan sembarangan dari semua penonton. Ini yang paling muda. Muda apa? Ini muda batuk sama demam. Ada Billy, ada artikel yang mau aku tanyakan sama Billy. Apa artikelnya? Silakan. Billy Syahputra tak tahu Mpo Alpa idap kanker sebelum meninggal dunia. Oke. Emang selama ini Billy tuh nggak tahu. Sakitnya berapa lama juga nggak tahu. Tapi tahu-tahu tuh setelah 4 bulan sebelum meninggal. Jadi katanya dia sakitnya dari mana? dari Mpo Alpa sendiri. Oh karena mungkin nggak ketemu kali. Iya, nggak pernah ketemu. Terus akhirnya pas ketemu baru dia ngomong kan. Biasa Po Alpa tuh gitu kan. Iya. Oke, terus apa yang dia omongin sama Po Alpa pada saat itu? Jadi waktu aku syuting sama acara aku sama Anwar. Iya. Anwar lagi apa namanya off. Ya. Gantiin Po Alpa. Terus tiba-tiba di dalam mobil Po Alpa masuk tuh. Po Alpa bilang katanya, "Bang, aku pengen cerita tapi yang tahu nih cuma Irfan sama Arafi doang nih." Dia buka tuh wignya, palanya botak, aku kaget gitu. Oke. Terus baru bilang dia,
aku lagi sakit, katanya sakit yang kalian semua pada tahu gitu. Oke. Jadi di situ sebenarnya Billy nggak ada curiga karena Pak Alpa pada saat itu Nggak tahu. full maksimal aja kan bercandanya kan. Iya nggak tahu sama sekali karena kan memang Pak Alpa tuh orangnya rame, seru, nggak kelihatan kalau dia lagi sakit gitu. Oke. Nah, jadi emang selama ini kalau ngelihat Pak Alpa mungkin di TV atau Billy nggak ngerasa ini kayaknya ada yang aneh. Nggak sama sekali. Nggak ya kan dia ceria banget kan. Nggak tahu sama sekali karena waktu itu Pak Alpa udah bilang, Bang Billy gue pengen ke rumah, pengen ngambil barang-barang karena kan Billy juga janji kan, karena Idung mau gitu bareng-bareng Billy. Ya udah datang nggak pernah datang Oma. Tapi kalau misalkan dia datang pun pasti cerita gitu. Kalau dia kondisi seperti apa. Karena memang nggak ada datang, nggak ketemu-temu. Taunya pas lagi syuting aja 4 bulan lalu itu. Oke. Rencananya mau mengambil apa? Mau ambil barang apa di rumah? Oh kayak sepatu, baju, gitu-gitu celana buat Idung. Ada ukuran. Gitu-gitu. Terakhir tuh sebelum meninggal tuh pas Billy ketemu tuh kan dia dibuka tuh wignya. Bang Billy punya nggak wignya yoga gitu? Kayak ada deh Po, kalau nggak salah Billy beres-beres gitu. Nanti ke rumah ya, nggak ke rumah. Oh. Oke. Karena memang Pak Alpa ya secara kondisi harus punya banyak waktu istirahat. Jadi kayaknya dia sebenarnya hatinya mah pengen kesana gitu ya. Tapi dari Billy sendiri nih, kapan terakhir kali? Berarti komunikasi terakhir itu di 4 bulan yang lalu? Seminggu atau 2 minggu lalu sebelum dia meninggal. Oke. Jadi ceritanya dia tiba-tiba WhatsApp, Bang Billy lagi di parkiran RSPP. Billy kan nggak tahu RSPP itu apa. Billy bilang nggak lagi di parkiran. Oh ternyata Po Alpa di RSPP lagi dirawat. Billy nggak tahu kalau dia dirawat. Oke. Gitu. Terus Billy bilang nggak lagi di parkiran. Oh soalnya Idung lihat gitu. Oh enggak Billy bilang gitu. Oh dan terus lu nggak Nggak kalau dia dirawat. Oke. Nggak tahu. Tapi gini, kalau menurut Billy nih ya, 3 kata yang menggambarkan seorang Po Alpa di mata Billy itu apa? 3 kata. Tulus apa adanya, terus rame, seru gitulah. Terus tulus, rame, seru gitu ya. Oke. Nah mungkin Billy, kemarin kita juga lihat Billy bagaimana mengantarkan Po Alpa sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir ya. Sebelum kita ngobrol lagi, aku punya tayangannya lagi. Ini dia. Oke. Seberat apa hatinya Billy pas ada di momen itu? Sedih ya, pasti kita sedih ditinggalkan orang-orang yang menurut kita tuh kita care sama tuh orang, sayang. Apalagi Billy lihat Po Alpa tuh care, sayang gitu lah sama Billy, tulus. Jadi ketika peninggalan Po Alpa ngerasa ya sedih Oma, ngerasa kehilangan gitu sih. Oke. Jadi berasa banget gitu ya? Iya, karena kan memang ya dia pernah ngobrol, pernah cerita, pernah bercanda setiap hari. Waktu itu kan di acara Ofra Vanjapa waktu itu kan sering ngobrol juga, sering ketemu setiap hari gitu sih Oma. Tapi kebaikan apa yang paling Billy inget banget dari Po Alpa yang pernah dia lakukan untuk Billy? Kalau kategori kebaikan itu kan bukan segala sesuatu itu kan memberi kan Oma. Jadi kadang kalau Po Alpa ke rumah dia tuh cepet, Po Alpa kesini, Po Alpa mau ikut gak acara ini? Padahal Billy aja pengen ngajak Po Alpa gitu. Waktu itu kan pernah diundang dia di suatu daerah gitu, pengen ngajak Po Alpa aja karena kan Po Alpa seru, Po Alpa langsung cepet jalan, gitu-gitu aja sih. Jadi maksudnya Billy sebenarnya mah panitia mah ngundangnya Billy doang. Tapi Billy malah bawa Po Alpa gitu, pengen bagi rezeki tapi biar seru aja ikutan deh kerja bareng gitu ya. Gitu-gitu aja. Oke, jadi sesayang itu sebenarnya Billy sama Po Alpa. Nah, kenangan yang paling berkesan sama Po Alpa itu saat kerja di mana atau apa? Iya nggak bisa dilupain gitu kenangan. Waktu itu ke rumah. Jadi waktu ke rumah dia banyak cerita. Sampai dia nangis. Dia nangis cerita ya tentang kehidupan dia dari dulu sampai saat itu. Waktu itu dia cerita banyak cerita lah Oma, nangis, sedih, gitu-gitu aja sih. Bill, ngelihat perjuangan Po Alpa ini kan semua orang tahu Po Alpa berawal dari yang kita kenal tuh dari viral dalam sebuah video sampai akhirnya dia muncul
di acara televisi, bagus performanya, Ya. dan terus dikasih kepercayaan punya program sampai kemarin ini. Kalau ngelihat perjuangannya Po Alpa untuk mengangkat levelnya lebih tinggi lagi, ya perjuangannya Ya. juga. Kalau Billy sendiri gimana sih, Bil? Ya salah satu menurut Billy, kiblat Billy Po Alpa gitu. Apalagi kan memang kelihatan dari kehidupan Po Alpa tuh seperti kayak almarhum Yoga Oma. Iya, iya. Dari susah gitu kan, terus juga punya talent, kemudian ketika dikasih kesempatan sama pihak televisi sampai akhirnya dia sukses di dunia entertain dan dikenal banyak orang, terus juga hatinya baik sama siapapun juga dia. Oma dan teman-teman juga merasakan seperti apa sosok Po Alpa gitu sih. Ya sangat-sangat menginspirasi lah buat Billy gitu. Kalau Po Alpa itu orang yang jujur, dia tuh ya ceplos-ceplosnya dia itu ya suasana hati di hari itu lagi girang ya dia girang, lagi kesel dia kesel, ya. Jadi dia selalu bekerja dalam situasi yang jujur, tapi marahnya dia tetap jadi kelucu, ya. Nggak ada yang pernah ngerasa baper gitu. Tapi Po Alpa itu ya mungkin semua atau teman-teman yang bekerja sama itu pasti bisa merasakan ketulusan seorang Po Alpa ketika berteman, Iya. sesama gitu ya. Dalam persahabatannya Billy kemarin ini bersama Po Alpa yang sudah dilewatin, pelajaran terbesar yang bisa Billy ambil dari sosok Po Alpa itu apa? Apa ya? Kerja keras ya. Ya kerja kerasnya. Mungkin kalau kita lihat Po Alpa memang dia tuh sibuk banget kan. Mungkin kalau menurut Billy kalau misalkan bisa waktunya istirahat gitu loh. Ya yang Billy bisa ambil dari pelajaran hidup Po Alpa, friendly lah Oma. Dia sama siapapun itu aja sih baik. Cepat nyambung sama siapa? Ya. Kalau seandainya aku kasih kesempatan Billy bisa mengungkapkan isi hatinya Billy yang belum pernah Billy sampaikan sama Po Alpa, apa yang sebenarnya pengen Billy sampaikan? Apa ya? Apa ya? Bingung Oma. Iya, pasti kalau disuruh merangkum kata-kata untuk sebuah angan-angan yang banyak kita impikan itu pasti susah ya. Iya, ya berharap tapi balik lagi namanya manusia kan pasti kita akan kembali. Ya berharap sih Mpo waktu itu dikasih umur panjang gitu karena masih banyak orang-orang yang pengen dihibur sama Mpo, banyak teman-teman yang masih pengen tertawa cerita bareng sama Mpo gitu. Karena setiap Billy ketemu sama Mpo tuh kayak auranya tuh beda. Dia membuat suasana tuh jadi ya kita ketawa-tawa seru gitu loh. Jadi nggak kosong aja sih Oma gitu sih. Bill, kita tahu banget bagaimana Billy sebenarnya adalah punya hati yang sedih, tapi aku bilang Billy hebat loh. Ya, yang aku sering lihat di beberapa tayangan dan itu aku lihat sendiri, Billy itu pasti selalu mengambil bagian untuk penghormatan terakhir. Ya, membantu menguburkan sahabat, teman-teman dekatnya Billy. Itu yang kayaknya ketulusan hati seorang Billy juga yang harus banyak dicontoh oleh semua manis yang ada di rumah. Ya. Dan Bill itu buat sebagian mata mungkin orang masih belum memberikan ada nilai, tapi kalau aku selalu ngelihat ketulusannya Billy ya sama seperti kakaknya, ya. Jadi Billy saling mengagumi Po Alpa, begitu juga dengan Po Alpa. Bahkan Bill, ini pada saat kemarin ini kan banyak sekali ya, dan Billy langsung ambil bagian itu memang udah janjian sebelumnya atau bagaimana? Yang pertama yang Billy harus tekankan adalah ini sebenarnya hal yang biasa Oma. Ketika sanak saudara, tetangga yang kita kenal, kerabat atau siapapun ketika meninggal, kalau bukan orang-orang sekitar kita yang nguburin siapa lagi Oma. Ya. Apalagi kan sosok Po Alpa yang Billy kenal kan memang
ya lumayan dekat sama Billy, terus juga sering cerita. Kalau dibilang keinginan, pasti keinginan sendiri, karena memang Billy udah terbiasa untuk nguburin sanak saudara, tetangga dan lain-lain seperti itu loh. Karena memang Billy beranggapan kalau misalkan kita melakukan hal seperti itu ya pasti balik lagi, nanti akan dibalas sama Allah. Dan Billy berpikir ketika nanti siapapun dari keluarga Billy atau Billy ketika dari sana keluarga yang meninggal kita anterin akan kembali lagi ke keluarga Billy seperti itu. Bahkan ya waktu dulu kan dulu tuh tinggal di Cipinang banyak banget tetangga-tetangga, karena kan kita kan setiap hari kan pasti ada yang meninggal aja kan, bahkan setiap detiknya gitu loh. Ya kalau dulu di Cipinang banyak banget orang yang meninggal loh. Aku kan dulu anak musola gitu, sering sholatin, bawa pikul jenazah. Dulu kan kalau ada yang meninggal cuma jalan kaki, nguburinnya jauh gitu, jalan nguburin mikul gitu. Terus kalau ngelihat itu waktu SMP, kalau orang-orang pada dikubur tuh dari dulu sampai detik ini sampai Poalpa, ya Allah nanti gue bakalan kayak gitu nih, gitu. Iya pasti kan kita akan meninggal. Jadi entah kapan kita nggak ada yang tahu. Yang Billy ambil itu adalah ya semua orang pasti akan kembali. Iya. Ya. Tapi justru kemarin ini netizen ya dikagetkan dengan kemunculan suara yang mirip Poalpa katanya. Coba kita dengerin, kita lihat tayangannya ini. Oke, ini videonya menjadi viral. Billy tahu nggak itu? Iya tahu, dari siapa tuh, Anwar. Bang Billy. Oh, Mami Dewi kali gitu. Terus Billy telepon Mami Dewi. Allah alam aja itu mah. Mami langsung di samping Anwarnya. Masa sih tadi awalnya kaget tuh. Telepon Mami ngomong gak sih? Enggak sih, kata Mami gitu. Nggak tahu itu mah. Teknis kali. Iya itu mah. Apapun itu ya pokoknya semua doa yang baik aja lah ya. Iya itu mah enggak lah. Tapi ini udah seminggu lebih ya, Bang Billy juga kehilangan Poalpa, tapi udah sempat mimpiin Poalpa belum? 1 kali mimpiin. Dan semenjak Poalpa meninggal tuh Billy kan ya sedih, ya pasti sedih. Tidur juga parah, tidurnya pagi. Kebayang-bayang mulu. Karena kan Billy tidur tuh mukanya Poalpa, karena kan tatap-tatapan nama Billy tuh, Poalpa di dalam tuh gelap gitu. Karena kan sempit kan, dan untuk badan Billy aja, Billy tuh gini udah mau kram, Billy tahan aja dah gitu. Udah kan suruh dibukain tuh tali pocongnya kan, Billy berhadapan tuh. Ya kalau tidur tuh muka Poalpa mulu tuh selama beberapa hari. Itu mungkin kalau yang biasanya kan Billy tidur ya nggak terlalu larut malam, tapi kalau waktu Poalpa meninggal bebayang mulu gitu. Ya karena punya cerita memorinya panjang. Iya. Ya sampai di tempat peristirahatan yang terakhir juga Billy tetap tatapan gitu ya. Jadi itu udah pasti sesuatu atau cerita yang indah dari persahabatannya Billy dan Poalpa itu yang membuat banyak sekali orang kagum sebenarnya. Ya. Nanti kita akan kembali lagi, tetap di Brownies Obrolan Manis Hits. Sekarang kita kedatangan aktor tampan. Gue dong. Siapa sih? Siapa yang sempat? Tadi mohon maaf nih, gue sebagai bintang tamu juga dong guys ya. Ini sorry bukan apa-apa nih. Maksudnya gini Oma, kalau bintang tamu yang lain tuh yang cocok kan dibilang aktor tampan, di-announce lah bahasanya ya. Kok tadi aku enggak sih? Udah lewat. Haji, Udah lewat Bill. Ntar aja next bintang tamu. Lu udah jadi bapak-bapak sekarang kan? Iya kan? Siapa? Hah? Atau siapa? Ya, hitung aja hitungan bulan, Bill. Sekarang kita kedatangan aktor tampan yang sempat dikira sakit karena berhasil diet. Ini dia Ricky Lucky.
kamu turun berat badannya drastis. Around 10 kilo sih. Asik, around 10 kilo. 10 kilo loh. Pakai metode apa? Kalori defisit. Jadi kamu timbang makanan yang kamu makan gitu? Enggak dong, dihitung aja Ditaker. kalorinya. Kita tadi nggak ngitung makanan kita, Mak. Lo ngelebok kayak nasi goreng. Nasi goreng, ikan, Saya semua. dihitung, sayang. Sayur oyong tuh kira-kira berapa ya sayang? Aduh, kita nggak pernah makan sayur oyong. Nggak. Iya. Sorry, Mama say. nggak pernah masak sayur oyong. Apa itu oyong? Oyong? Gini nih. Lo doyong. Masih lucu loh. Ya lucu Pak Haji. lah. Pantesan lo dia. Cedut. Apa? Apa tuh? Gak berani udah Pak Haji. Ya. Oke, rajin olahraga dan berhasil diet. Ya, Ricky malah disangka sakit. Aku punya tayangannya. Ini dia. Apaan ya? Lagu Korea. Oh, lagu Korea. Oke. Emang apa sih yang orang sampein sampai kamu katanya dibilang sakit gitu? Soalnya kan aku punya bentuk muka yang kalau diet tuh biasanya langsung kelihatan tirus kan. Nah orang-orang tuh ada yang bilang kayak kamu ini ya apa tipes. Terus udah gitu ada yang kayak miskin ya gitu. Gak bisa. Sadis banget orangnya. Lah iya bener. Masa ada kayak gitu? Ada kurus makanya belanja beli makan dibilang kayak gitu. Hai miskin kayak gitu. Banyak banget yang komen-komen kayak gitu. Iya. Terus Gimana batuknya, sayang? Ini. Iya. Nggak bisa. Tapi sempat kesal nggak sama tanggapan orang-orang gitu? kesel sih karena mereka belum tentu maksud aku belum tentu punya ketiduran, maaf. Jadi belum tentu punya keinginan untuk keinginan yang sama untuk ngurusin badan atau misalnya mereka belum tentu punya komitmen yang sama untuk kesehatan kayak gitu. Tapi mereka judgement gitu loh. Padahal dia nggak tahu betapa banyaknya perjuangan kita, betapa besarnya perjuangan kita untuk ngedapetin body yang proporsional. Asli. Aslinya gimana sayang? Asli. Tapi Anak gini, gym dong, Mami. Mami nge-gym. Mami, Kak. Udah haji. Papi dong apa tuh Pak Haji? Bang, lu kebiasaan lu. Pak Haji. Haji. Pak Haji nge-gym biar kelihatan maskulin. Fisik lo. Gue sekarang biliar. Mantap. Ya. Punya tongseng sekarang. Punya tongseng katanya. Tongseng. Emangnya Tongseng sama sate kambing, sate ayam. Sate ayam Haji ikut. Lu nggak pernah posting, lu nggak pernah main. Mau lu. dong, Papi, Pak Haji. Iya, sabar ya. Bentar ya. Jangan ditahan-tahan Oma, maksudnya dia terlalu kasih. Harus ditahan-tahan di TV. Iya. Ini namanya ada igun guling, ada apa? Kambing guling. Berarti badannya dia dong di grill. Permisi. Halo. Apa sih yang bikin? Nih, Oma mohon maaf nih kalau di Toraja mahal nih Oma. Gede ini. Kebo kali ya. Pak Wendy. Apa aja yang ngomong? Bukan Mbak Wendy, lu biangnya. Kalau Wendy pasti nyamber aja dia mah. Apa yang bikin kamu memutuskan untuk gua kayaknya harus ngurangin lagi nih berat badan nih? Padahal kemarin kamu juga masih oke-oke juga kan? Soalnya kan sempat kemarin tuh tangan kesemutan, terus udah gitu kayak Banyak semutnya. Itu. Bukan. kan itu dong. Begula kali, begula. Oh, jadi Iya. itu yang buat kamu kayaknya nih. Dan juga ada riwayat diabetes dari nyokap kan. Biasanya turun kan ke anak cowok, biasa silang kan. Ya, silang biasa. Jadi kayaknya ya harus nurunin sih. Karena aku sweet tooth banget. Jadi makan manis-manis kayak gitu. Suka ya. Suka. Oke, tapi Ricky juga harus menyembuhkan diri dari rasa kaget karena terjebak di lift. Oh ya? Iya. Coba kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Iya. Itu di daerah mana, Ki? Itu di daerah Jakarta Pusat lah. Terus? Ada satu gedung gitu yang baru banget opening. Dia itu gedung tertinggi. Tenggong. Apa itu Tenggong? Tinggi. Pak Haji, nggak semua orang tahu ya. Bahasa Pak Haji ya. Itu bahasa apa sih? Itu kalau bahasa haji itu udah tinggi kelasnya. Oh, Nggak bisa iya, ngikutin. iya. Nah, yang tahu siapa ya? Siapa? Pasti gue lagi, Bil. Gue mah nggak ngapa-ngapain, pasti gue lagi. Kamu itu nyangkutnya di lantai keberapa? Lantai 99. Jadi itu 385 meter.
berapa? Enggak, sorry. Ini kan beneran kan? Itu beneran bukan gimmick. Berapa orang di dalam lift? 16. Oke. 16 orang? 16 orang. Iya, ramai kali. Dan lu ngapain itu? Jadi jadi temen aku kan kerja di situ, jadi manajernya untuk gedung itu dan lagi butuh KOL gitu untuk exposure dari gedung itu. Oke. Terus aku diundang sama teman-teman aku bawa kayak 5 orang teman-teman yang KOL juga. Tadinya kita yang kayak positive thinking aja karena kan ini gedung baru, terus udah gitu juga tertinggi. Dia tuh kayak 3 kali lebih tinggi dari Monas. Jadi jadi aku masuk ke situ. Ya. Aku kan 40 menit, mungkin kamu bisa 40 hari di situ. Di dalam liftnya 40 menit? 40 menit. Terus lama juga itu. AC mati. Tapi itu AC mati. AC mati, lampu mati. Sinyal ada ya, sinyal handphone. Pertanyaannya satu-satu boleh ya? Lantainya yang lantainya handphone. Gimana ini sinyal apa? Bukan yang lantainya kaca ya? Bukan. Jadi itu kelihatannya kayak kaca sebenarnya, tapi itu kan immersive floor gitu loh. Jadi kayak kelihatan kayak kaca, tapi itu sebenarnya LED gitu. Gitu. Jadi 40 menit kamu di dalam lift itu. Iya. Jadi sementara dari pihak gedungnya pun lagi mencari cara juga. Jadi kita tuh sempet kayak ngubungin emergency call-nya kan. Itu katanya dia bakal datang teknisinya datang ke situ. Tapi ternyata setelah 30 menit kita nunggu, ternyata yang datang ke situ tuh pihak manajemennya bukan teknisinya, karena katanya teknisinya tuh butuh waktu kayak beberapa menit untuk dia nggak standby di gedungnya gitu. Dan itu posisi pintunya tuh kayak kebuka dikit ketutup kayak gitu. Terus kita bawaannya pengen keluar aja gitu ya? Iya, bawaannya mau keluar. Terus ditambah lagi kayak udah banyak yang kena panic attack gitu kan, karena oksigen juga mungkin oksigennya masih ada di situ. Cuma mungkin karena paniknya itu kan. Iya. Badannya udah dingin kayak gitu. Jadi kayak kita semua aku pimpin doa gitu karena itu kan lantai 99 ya. Dekat gitu kali bisa langsung diijabah gitu doanya. Jadi aku langsung kayak yuk kita doa bareng semoga kita bisa keluar dari lift. Obat seketika ya, Beb? Iya, bener. Langsung pas udah selamat, lupa lagi sama tobatnya, ya kan? Padahal tenggong ya tadi. Kayak tenggong, Oma. Kalau lu berapa lantai waktu lift yang di Jepang? 65. Hah? 65? Gua tapi itu cepet liftnya. Gitu kan, gua makan buru-buru. Berapa sapi yang bisa diangkat ke situ? Ada sapi. Oh, nggak ada. Gedung. Gini. Set gitu. Lu 65, ini kan 99. Berarti nanti gua coba dulu yang Jepang ya, yang 65 itu ya. Jangan dewen, gua aja dengkul, gua aja loyo. Enggak, kalau gua sih maaf, feeling gua sih gua nggak akan teriak. Karena kan gua udah pingsan. 65. Oke. Itu kan kayaknya kan kejadian yang Terus akhirnya turunnya pakai tangga dong. Jadi kita naik lift service gitu. Jadi katanya lift trauma service. dan masuk lift lagi. Enggak, abis kejadian itu katanya tetap dipergunakan. Nah itu dia. Jadi anehnya adalah ketika kita udah dievakuasi itu kita masih posisinya trauma, lagi duduk gitu, lagi ketakutan. Tiba-tiba beberapa menit kemudian ada pengunjung lain baru nyampe di lantai 99 itu kayak nggak terjadi apa-apa. Kayak lewat di depan kita, permisi kayak gitu. Kayak nggak terjadi apa-apa. Jadi kayak dan setelah itu lift itu terus beroperasi sampai saat ini dan bahkan aku nggak tahu apakah ini buzzer atau enggak, tapi ada beberapa komen-komen yang justru ngehujat aku dan teman-teman aku di Instagram ketika karena up hal itu, katanya dibilang gimmick lah, terus katanya emang lu aja yang sial kayak gitu. Yang biasanya baik-baik aja, mungkin lo aja yang sial di situ. Oke, dari pihak gedung ataupun pihak manajemen ada nggak yang menyampaikan permintaan maaf atau secara resmi gitu? Waktu kita sudah dievakuasi sebenarnya pihak gedungnya pada saat itu sudah kayak kita boleh ngobrol nggak? Tapi dia minta untuk kita nggak apa hal ini. Dia mau kasih kompensasi. Tapi aku bilang aku udah tahu fakta itu dari security-nya bahwa ini bukan kejadian pertama. Di momen itu aku kayak kalau lu ngasih kompensasi doesn't mean ini lift bakal jadi lebih baik gitu. Makanya kalau sudah kejadian ini udah ketiga kali kalau nggak salah ya, itu udah kejadian ketiga kali, lo harus benerin dulu liftnya. Bukan kompensasi seberapa banyak yang kita dapat, tapi ini berkaitan soal nyawa orang. Karena beberapa pengunjung setelah kita tuh ada yang kayak ibu-ibu, bapak-bapak yang udah usia gitu, yang jalannya jadi papa gitu. Kita nggak tahu mungkin ada penyakit jantung atau darah tinggi kayak gitu ada di situ. Jadi sebenarnya yang kamu lakukan ini demi keselamatan semuanya. Iya benar. Ada trauma nggak setelah itu naik lift? Jujur sampai saat ini masih ada. Marisa ya? Apa itu? Apa tuh? Trauma Marisa. Pada nggak tahu sih, Oma.
Itu bahasa Tagalog ya. Oke. Pada nggak tahu sih Oma orang-orang. Mari siapa? Berisik lah. Oke, tapi dari kamu tuh ada nggak akhirnya kalau setiap naik lift jadi parno, jadi takut gitu? Masih, bahkan teman aku tuh salah satu yang terjebak di situ, dia kan apartnya di lantai 30 kan apartemennya. Itu di saat itu besoknya dia pulang, dia masih kayak duduk gitu, masih kayak ketakutan. Tekiau. Iya. Kue tiao. Tekiau. Jadi masih punya rasa takut gitu ya? Iya. Tekiau. Tekiau. Tapi waktu gue di rumah lu ya yuk lantai 72 ya liftnya ya, itu aman-aman aja ya. Aman kan? Pakai tali, salahnya tarik. Timba dong. Timba. Lucu banget. Parah banget Ibu Ayu. Timba dong. Tapi lantai 99 mah tinggi Wendy. Iya. Tapi gue pernah sama si Makanya kalau lift mah sekarang mending lift yang kebuka aja semua orang bisa lihat. Apa nih kebuka? Yang transparan Kaca. sayang. Yang kayak yang di luar. Gua malah nggak berani. Kayak yang di luar bangunan, ngerti nggak lo? gua pernah waktu itu sama lift juga posisinya kayak kebuka, ya kayak stuck itu, kebuka ketutup gitu. Gua udah deg-degan, tahu-tahu turun yuk, shoot, kenceng. Tapi alhamdulillah gua nggak kenapa-napa. Karena kan gua belum masuk ke liftnya yang turun. Orang udah masuk dalam ceritanya dia. Gua cuma ngasih tahu Itu dia doang. masuk. Kesono, ngomongnya kesono. Orang mau udah masuk ke dalam ceritanya ya. Kita udah masuk ke ceritanya dia ya. Kesono orangnya. Susah banget ngantuk habis makan nasi goreng ya. Ngantuk ya. Ya, gua juga Habis ketabrak nasi goreng sama fried chicken begini. Ketembak langsung dia. Iya. Nasi gorengnya berdua. Dia pernah Gua beneran, gua nggak bercanda. Gua pernah kejebak di lift. Makanya gua kalau naik lift itu harus ada pegangannya. Si Wendy kan pernah nih besinya. naik lift sampai begini nih dia. Ya ini benar. Ini waktu gua di Singapura. Oh iya. Marina Bay Sands. Iya, nggak usah. Ya enggak, takutnya orang nggak tahu hotelnya di mana, yuk. Nah, karena gua juga satu takut tinggi, kedua takut lift. Jadi ke lantai 26, cepet banget. Udah keluar dari lift, gue begini merangkak ke kamar. Berarti lu nggak bisa kayak papi mami gue di Boston kayak gini-gini nih. Nggak bisa loh. Nggak bisa maksudnya ya nanti gak. Aduh rumah gue tuh tinggi banget ya bener deh. Parah. Keluarga lu aja masih ngejemur sisa nasi di loteng. Buat apa itu namanya? Sisa nasi. Rangginang. Kalau sisa nasi di gini-gini. Iya, bener. Nah, itu lucu sayang. Sekarang kita reka adegan ini ceritanya Lucky lagi di dalam lift apartemennya. Nggak lama datang Wendy masuk ke dalam lift yang juga baru beres olahraga. Tiba-tiba datang Igun maksa mau masuk lift bawa barang banyak karena baru pindahan. Ricky mengingatkan Igun untuk tidak terlalu membawa barang banyak. Tiba-tiba mereka merasa bahwa liftnya rusak dan mereka panik. Igun menekan tombol darurat dan melaporkan kejadian kepada customer service Ayu. Pas Ayu datang ternyata liftnya dari tadi memang belum naik. Ternyata liftnya nggak mau naik karena keberatan muatan. Akhirnya Wendy dan Lucky mengusir Igun dari dalam lift. Yuk. Wendy. Oh Wendy. Siap ya. Coba suara pencet lift ada enggak? Kok pencet lift apa nggak? Pencet nggak ada bunyinya. Lu kata es krim. Oh, kok tinju? Ada. Mau kemana Wen? Lah ya ceritanya kan dia pulang. Baca orang salon. Beda-beda. Alasannya bikin kesel aja loh. Kamera. Ayo. Siap ya. Action. Masuk bang. Mau ke atas. Mau ke bawah. Aku mau ke atas. Ya udah kita tengah-tengah aja. Ih nggak bisa. Sama-sama setengah. Anterin aku dulu ke atas ya. Oh iya udah. Yuk. Belum, gua dulu. Baca no. Lu kelamaan jalannya Wendy lu kesini. Fried chicken Udah lu masuk. Dulu masuk. pakai acar lagi tadi tuh. Sambalnya banyak lagi. Sambalnya banyak bener. Kena AC, cuy, mata gila. Doyan banget makan ya? Gua nggak masuk. Ya masuk sekarang. Masuk. Mau kemana? Masuk. Udah penuh. Udah penuh. Mana ada lift cuma berdua gembel. Kalau di apartemen kan liftnya gede Oma.
Lagian kalau lift kan Pak maksimal 10 orang bukan 1 RT. Ngapain lu? Igun tetap memaksa masuk ke dalam lift. Gua mau naik ke atas. Kita mau ke bawah. Udah gua ke bawah dulu, gua anterin lu ntar gua ke atas. Ya jangan Kalau Masnya ikut ke bawahnya lebih cepat. Akhirnya mereka sepakat untuk naik ke atas bersama dulu. Ngapain? Ngapain mas? Gua gunting talinya. Mending gunting tali. Lu masuk. Igun pun mencoba masuk ke dalam lift. Mas, nggak bisa mas. Dan tak lama Billy pun datangin buru-buru berangkat kerja masuk ke dalam lift. Mas, nggak bisa mas. Bisa mas. Mas nggak bisa. Kan udah gua bilang nggak bisa kan? Udah bilang nggak bisa juga. Buru-buru, disuruh buru-buru. Ini gara-gara Masnya sih jadi rubuh tuh liftnya. Tahu gua kenapa nggak mau jatuh? Kenapa? Gua takut nasi goreng gua oleh. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Kedatangan seseorang yang bisa menyembuhkan gejala-gejala yang manis rasakan. Oma. Tadi dia dokter. Iya, nah gua Lu cek dulu Oma. apa? Lu cek dulu lu mau umroh takutnya lu kenapa-napa di sono. Iya, makanya Brownies tahu aja deh. Kita panggil langsung ini dia, Dokter Adrian. Penyakit cinta yang ku rasakan telah hilang semenjak engkau datang. Kau berluka, kau bersakitan, kau beneran cinta yang hampir mati. Dokter cinta. Oke. Dokter Adriani viral karena berbagi konten edukasi dengan aksen medoknya. Aku punya tayangannya dulu ini. Dok. Dokter itu asalnya sokendi toh? Semarang kulo. Oh Semarang. Lo wes praktek nang Semarang. Praktek di sini malah. Lo prakteknya di Jakarta. Jakarta. Lo apa kalau logat Semarang saya ini kan? Angel hilang ya logatnya. Angel hilang. Logate bro. Gua nggak nanya, gua nggak bakal. Logate. Lu. Iya. Wong Semarang logate kental yo. Logatnya angel hilang. Angel hilang. Apa lo gate? Oh logate. Apa logate? Apa logate? Oke. Saya nanya pakai bahasa Jawa, sayang. Tanya Semarangnya mana? Tahu Istana Berlian nggak? Itu mah kue bolu, Oma. Itu kebiasaannya usaha orang tiap pulang dipalakin aja bawa kue bolu. Gila. Coba, ini Jakarta prakteknya Di area selatan. Oh, area selatan. Jadi kalau dokter itu dokter apa? Dokter spesialisnya rehabilitasi medik. Atau lebih familiarnya fisioterapi. Oh fisioterapi. Berarti kalau tangan susah naik gini, dok tangan susah naik. Betul. Itu kegendutan, beda. Dari Lain bukan mana lu? kegendutan, emang kadang salah urat. Kalau kadang orang tangan suka gini nih kenapa dok? Bawaan, ngerti nggak? Dok. Dok, Lucu, Mami. Azan mami mahal. berarti kalau fisioterapi gitu apa yang paling pasiennya yang dokter sering handle gitu? Paling banyak. Tiap hari selalu dapat pasien yang urut nih, sakit kepala, leher, pundak, belikat. Tiap hari. Walaupun ya keluhan lain ada macam-macam, dari bahu bisa. Tapi sebenarnya kalau sakit gitu selalu dari kolesterol apa enggak juga kan dari otot, saraf. Terutama malah sekarang gara-gara postur kan kita banyak gini. Main handphone. Ya, terus ngerjain something kayak gitu. Sarap. Ini kalau ini agak sarap gimana Mas? Masih belum. Oke, Dok. Tapi apa sih yang netizen paling suka kalau dokter lagi membagikan edukasinya? Netizen paling suka. Latihan tenis. Ya tips-tipsnya mungkin simple ya, di rumah kan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, buat siapapun gitu. Sebenarnya aku bagi tips ada yang variatif, ada yang untuk lansia, ada yang untuk muda. Cuma memang rata-rata yang saya lihat suka tuh yang memang kasusnya paling sering nyeri-nyeri di sini, lutut juga sering, sama yang biasanya buat semua orang bisa. Sakit pinggang ya. Pinggang betul juga. Sakit pinggang karena duduk
pendek, kiri gitu, pinggang. Oke. Tapi salah satu konten dokter ini yang banyak mencuri perhatian adalah tentang posisi tidur. Ya kan, oke. Dok, sebenarnya gimana sih dok? Bisa kasih dilihat ke kita nggak? Tunjukkan posisi tidur yang benar. Oke. Boleh. Oke. Kasur. Coba dipraktekin tuh, masukin. Oh, posisi tidur aja harus benar ya dok ya? Betul. Itu bisa kebanyakan orang tuh mikir salah tidur tuh salah bantal. Biasanya bantalnya disalahin. Bantalnya salahin, padahal ya kasihan nggak selalu salah. Bisa aja posisi badan kita terhadap bantal yang nggak sesuai. Ya, jadi misalnya nih. Coba dok, posisi. Ayo dok kita tidur. Pilih. Ambil. Ayo, di mana posisi tidur? Nih, saya aja mereka dia. Ya. Oke. Nah jadi biasanya posisi tidur kan 3 ya. Terlentang, miring, sama tengkurap. Telentang tuh mana sih? Telentang ke atas, ngadep atas, miring, sama tengkurap. Ya. Miring kanan kan dianjurkan. Miring sebetulnya kalau secara medis kanan kiri masih oke. Selama kondisinya normal ya, nggak ada masalah jantung dan lain-lain. Jadi kanan kiri oke. Nah, posisi yang paling dianjurin sebetulnya terlentang atau miring. Sebetulnya tengkurap tuh sebenarnya paling nggak dianjurin Nggak sebetulnya. boleh, tengkurap mah. Nah, kalau nggak bisa celentang nungging tengkurap santai. Dok, yang paling bagus tuh posisi miring kan? Miring kanan. Sebetulnya malah terlentang. Sebetulnya. Celentang begini dok. Telentang. Oh, celentang gini. Telentang ngadep atas. Kalau dia memang nggak. Telentang bahaya. Bahaya, telentang nggak bisa. Telentang nggak boleh. Telentang, Ke mulut. Oh telentang, astaga, ya bener. Dok, tapi kalau tidur dok, kalau tidur bener katanya orang kalau mau awet muda biar kenceng nggak pakai bantal ya. Sebetulnya bukan masalah ini, Nggak tapi pakai lebih bantal, pakai lebih kasur. ke lehernya malah. Nah, Coba sambil dok, aku contohin ya. Nah, jadi kalau tidur terlentang, ya biasanya kan gini. Posisi bantal tuh di sini. Iya. Seringnya. Nah, ini yang nggak boleh sebetulnya. Soalnya, nih secara nggak sadar, ini bikin tulang leher kita tuh kayak nekuk gini, Kak. Nah, tulang leher nekuk ini yang bikin kayak otot-ototnya gampang tegang, resiko pengapuran, saraf kejepit itu meningkat. Nah, jadi sebetulnya kalau terlentang, yang bagus, kalau bisa malah tanpa bantal. Jadi supaya lehernya lurus. Gitu. Nah, Dia ngorok dok kalau rata begitu. nah, cuma beberapa kan pada nggak bisa karena pusing ya. Nggak apa-apa kita pakai bantal, tapi di batas bawah bantal itu di area belikat. Nah, jadi kita masih lurus. Ntar mau ikutin aku tidur gini ya sayang ya. Iya. Dok, kalau misalkan kita tidur nggak pakai bantal tapi pakai ban dalam misalkan gimana? Ban dalam bisa. Mau nanya. Nah, terus sebenarnya satu lagi kalau terlentang, baiknya di sini tambahin ganjelan bantal atau guling supaya Kayak mau beranak ya dok. supaya pinggangnya lebih rileks. Soalnya kalau lurus gini pinggang itu suka tegang. Dok, kita tuh kalau tidur harusnya tuh ganti-ganti posisi terus atau enggak sih dok? Sebaiknya ya ganti-ganti posisi. Dok, Sebaiknya. kalau yang misalnya tidur kepalanya awalnya di atas, toto pas bangun ada di bawah kasur gitu. Nanti dibenerin lagi sih. Dok, sebentar. Berarti kalau kita tidur dianjurkannya pindah-pindah posisi. Misalkan malam ini saya posisinya telentang. Ya. Besok posisi saya kiper misalkan. Beda. Masih di kasur. Dok, ada ini nggak sih dok? Ada tips ke si dok? Ini kan saya punya teman. Akhir-akhir ini kalau tidur sendirian. Waduh. Mungkin dibanyakin bantal gulingnya ya. Banyakin bantal bu. Banyak bantal gulingnya. Nah kalau dia nggak bisa tengkurap dok, saya memang larang dia. Tapi Karena ya kalau nggak bangun pengok mukanya dok. Ini. Dok, kalau tidur bantalnya 2 ditumpuk gitu. Nah bagus. Jadi boleh asal sama di area belikat sini. Tetap sama. Jadi supaya posisinya gini, nggak gini. Bunuknya di sini nih, lu lihat nih. Beda-beda, banyak banget ngatur. Sabar lu, sabar. Kerajaan Prancis kan 2. Apa ketawa lu? Tapi dok, kalau saya beneran baru tahu kalau yang dianjurkan justru telentang. Karena setahu saya tuh pilihannya justru miring antara ngadep ke kanan atau ngadep ke kepala kanan sekolah. bagus. Ya. Kanan bagus. Kanan? Ya, gua tidurnya di sekolah yuk, di sebelah kiri gua ada kepala sekolah. Bil, ada kebiasaan nggak kalau orang bule gaya tidurnya gimana Bil? Maksudnya? Kalau bule kan bini lu dari Australia tuh, dari Rusia, Belarus. Ya sama manusia tidur. Sebentar lagi ya, sama nggak? Sama nggak? Kalau dia sih tidurnya
miring gitu. Miring. Oh, miring. Nanti tapi kan nanti posisinya kan nanti dia ada anak kan, berarti di tengah Anak di dong. tengah. Di tengah. Kalau enggak di box ya, Bil. Ya, di box Anak ya. di box. Ya kan anak Januari lah ya, Bil, ya Capricorn berarti lahirnya. Iya. Lah paling nambahin sedikit kalau miring itu malah kita perlu pakai bantal. Iya. Kalau miring, soalnya kan mau kanan atau kiri boleh secara medis nggak ada masalah. Dok, nah, Sama iya kalau miring posisi bantal juga sama. ininya bikin lah kepalanya kita lurus. Soalnya kalau ketinggian, nah kan gini kepalanya. Atau kalau nggak pakai bantal malah jatuh kan nggak boleh. Nah resikonya dok, resikonya yang paling sering terjadi berbahaya kalau orang yang nggak peduli sama yang Posisi kayak gitu. tidur. Sakit leher, Oma. Pertama bener, sakit aku dulu, sering- otot-ototnya dulu yang Nanti aku baru tahu sakit, ini. pusing gitu. Terus Dokter tahu istilah salah bantal kan? Yang kalau sakit mesti ngangkat tempat tidur. Gak ada. Salah bantal mah Saya digempur pernah kerjain sama bapaknya Ayu sampai saya di lorong-lorong meja, Dok. Sembuh nggak? Tembus sih. bisnis Depok mah. lah terus jangan Mama ada keluhan nggak? Ya itu Banyak. Hah? lutut biasanya ya. Ya lutut. Gimana tuh? Ibu saya juga suka tuh. Lutut ya. Nah, kalau lutut kebanyakan pertama pengapuran atau osteoartritis. Jadi radang lutut ya memang karena terkait usia. Nah harus dihindarinya dengan Iya. Hindarinya pertama untuk ngejawabnya sebenarnya menghindari banget agak susah karena memang tambah tua biasanya muncul. Tinggal supaya nggak bergejala, otot paha harus dikuatin. Latih ya. Jadi latihan nge-gym terutama otot-otot paha. Latihan militer tuh. Makanya mak gue sekarang, mak gue ke gym gue suruh squat. Emang pakai iya? beban. Mak gue tak pantatnya jadi bagus jadinya naik. Iya bener. mau diikutin lomba maknya. Iya, mak gue mau ikut bodybuilder. Si kalian gua aja lu Nang. Ya udah. Oke berarti itu penting banget buat manis yang ada di rumah tentang bagaimana peduli ya tentang posisi Betul. tidur. Posisi Ya karena kan tidur, sering ya. pusing. Sama kalau kasur jangan yang terlalu ngeper ya, yang agak keras ya bagus Benar, ya. sebenarnya kayak firm lah di Saya ngeluarin juga tuh kalau kasur. Ini kasurnya. Ya, ngeluarin juga tuh yuk. Kasur kamu the best. Nanti kita akan kembali ya setelah satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey! Dokter cintaku, kau sembuhkan sakitku. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sukses terus, happy terus, salam buat keluarga ya. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Hey, bye.